Chapter 2 tentang An Introduction to Cost Terms and Purpose. Perbedaan utama antara manajemen dan keuangan dari tujuannya. Di manajemen itu membantu manajer mengambil keputusan. Tujuan dari keuangan mengkomunikasikan posisi keuangannya, dan pemakai utamanya itu adalah manajer internal dalam manajemen dan manajer eksternal dalam keuangan. Fokusnya, kalau di manajemen berorientasi pada masa depan, dan fokus pada keuangan itu berorientasi pada masa lalu. Rentang waktunya dalam manajemen itu bervariasi, dan keuangan itu tahunan maupun kuartal. Terminologi dasar dari biaya. Yang pertama adalah cost atau biaya, sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, actual cost atau biaya aktual adalah biaya yang terjadi atau yang terkini. Yang ketiga, budgeted cost, biaya yang dianggarkan, merupakan biaya yang diramalkan atau biaya masa depan. Yang keempat, cost object atau objek biaya adalah segala sesuatu yang biayanya ingin diukur. Dan dalamnya itu ada cost itu sudah ada yang dikorbankan tapi belum merasakan manfaat. Contohnya adalah membeli buku. Expense sudah merasakan manfaatnya, yang itu membuka buku, dan depresiasinya sudah dipakai barang tersebut. Yang kelima, akumulasi biaya, kumpulan data biaya yang diorganisir dalam cara tertentu. Yang keenam, cost assignment atau pembebanan biaya itu ada dua, biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung itu dapat dengan mudah atau ekonomis ditelusuri ke objek biaya. Yang kedua, biaya tidak langsung itu tidak dapat dengan mudah atau ekonomis ditelusuri ke objek biaya. Alur manufaktur itu alurnya ada purchase, kemudian raw materials, kemudian work in process menjadi finished good, dan finished good selanjutnya cost of goods sold dan income statement. Perbedaan biaya, biaya persediaan, inventoriable cost, yaitu biaya manufaktur produk. Biaya ini dikapitalisasi sebagai aset persediaan sampai barang-barang terjual dan ditransfer ke barang terjual. Biaya periode atau period cost tidak punya nilai masa depan dan diperhitungkan sebagai beban. Contoh-contoh biaya, yang pertama biaya langsung itu contohnya ada suku cadang dan gaji jalur produksi. Yang kedua, biaya tidak langsung itu contohnya ada listrik, sewa, dan pajak properti. Pola perilaku biaya dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya variabel atau variable cost, yaitu secara total berubah seiring dengan perubahan tingkat aktivitas atau volume. Yang kedua, biaya tetap atau fixed cost tidak berubah secara total sekalipun ada perubahan pada tingkat aktivitas. Berbagai jenis perusahaan itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang A itu perusahaan sektor manufaktur, merupakan membuat dan menjual produk mereka sendiri. Yang B, perusahaan sektor perdagangan, yaitu membeli dan menjual kembali produknya. Yang C, perusahaan sektor jasa, menjual dan menawarkan produk dalam bentuk pelayanan jasa. Rumus-rumusnya, prime cost sama dengan direct material dijumlahkan dengan direct labor. Yang kedua, ada conversion cost sama dengan direct labor dijumlahkan dengan manufacturing overhead cost. Ada rumus-rumus lain. Yang pertama itu beginning inventory dijumlahkan dengan purchase of direct material, kemudian dikurangi dengan ending direct material sama dengan direct material use. Yang kedua, total manufacturing overhead cost sama dengan fixed dijumlahkan dengan variabel. Yang ketiga, direct material use dijumlahkan dengan direct manufacturing labor, kemudian dijumlahkan dengan manufacturing overhead cost sama dengan total manufacturing cost incurred. Yang keempat,
manufacturing cost incurred dijumlahkan dengan beginning work in process, kemudian dikurangi ending work in process sama dengan cost of goods manufactured. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan income statement dan schedule of cost of goods manufactured pada chapter 2. Yang pertama, kita harus menentukan mana yang terlebih dahulu harus dikerjakan, yaitu yang pertama schedule of cost of goods manufactured yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Lalu disusul dengan mengerjakan income statement. Yang pertama itu kita harus menuliskan biaya-biaya apa saja yang akan masuk ke dalam schedule of cost of goods manufactured. Di sini ada contoh biaya-biaya yang termasuk cost of goods manufactured. Dan ini adalah contoh biaya-biaya yang masuk ke dalam income statement. Ini adalah contoh soal yang saya ambil untuk menjelaskan cara pengerjaan cost of goods manufactured dan income statement. Yang pertama, kita harus menentukan mana yang termasuk cost of goods manufactured dan yang mana yang termasuk income statement. Direct material inventory itu termasuk COGM. Work in process itu termasuk COGM. Finished good inventory itu termasuk income. Purchase of direct material itu termasuk COGM. Direct manufacturing labor itu termasuk COGM. Indirect itu termasuk COGM. Line insurance termasuk COGM. Depreciation termasuk COGM. Line utilities termasuk COGM. Repairs and maintenance plan itu termasuk COGM. Equipment leasing cost itu termasuk COGM. Dan marketing distribution itu termasuk income. Yang terakhir ada general and administrative cost itu termasuk income. Setelah menuliskan semua biaya-biaya yang termasuk schedule of cost of goods manufactured, lalu kita memasukkan angka yang terdapat pada soal sebelumnya, yaitu seperti ini. Beginning direct material itu dari soal adalah 124.000, purchase-nya itu 262.000, dan di total menjadi 386.000, yaitu cost of direct material available for use. Ending inventory-nya sebesar 73.000, lalu cost of direct materialnya dikurang ending inventory menjadi sebesar 313.000. Lalu direct manufacturing labor itu di soal yaitu 217.000, dan lalu memasukkan manufacture over cost, biayanya itu yaitu terdapat indirect manufacturing labor yaitu 97.000, line insurance-nya 9.000, depre-nya 45.000, line utilities-nya 26.000, repairs-nya 12.000, equipment-nya 65.000. Seluruhnya biaya manufacture over cost-nya itu di total yaitu menjadi 254.000. Lalu direct material use, direct manufacturing labor, dan total manufacture overhead di total menjadi 784.000, yaitu manufacturing cost incurred during 2017. Terus beginning WIP-nya itu sebesar 173.000 dari soal. Manufacture ditambah beginning WIP yaitu sebesar 957.000, dan ending work in process yaitu sebesar 145.000. Total manufacturing cost-nya itu dikurang ending work in process-nya 145.000, yaitu 812.000. Setelah mengerjakan cost of goods manufacture, yaitu selanjutnya mengerjakan income statement. Yang tadi sudah ditulis biaya-biaya apa saja yang termasuk ke dalam income statement, lalu tinggal memasukkan harga-harganya ke dalam biaya-biaya yang bersangkutan. Yang pertama, terdapat revenue. Revenue di soal itu sudah diketahui yaitu sebesar $1.300.000. Dan beginning finish good-nya itu sebesar 240.000, dan COGM-nya sudah kita hitung tadi yaitu sebesar 812.000, di total menjadi 1.052.000.
dan ending finish good-nya itu sebesar 206.000 menjadi COGS yaitu 846.000, dan revenue yang tadi dikurang dengan COGS yaitu sebesar 454.000 yaitu gross margin, dan marketing distribution itu sebesar 126.000 sudah diketahui di soal, dan generalnya juga sudah diketahui di soal yaitu sebesar 71.000, dan operating period cost di total menjadi 196.000. Hasil gross margin yang tadi dikurang dengan hasil operating cost yaitu sebesar 258.000 menjadi operating income. Terima kasih. Ke materi selanjutnya yaitu job costing, akan saya jelaskan sendiri. Saya Aska Pambudi dengan NIM 2018-838 jurusan manajemen, dan nanti contoh latihan dari soal ini itu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Christopher Lee. Sekarang kita bahas materinya dulu. Job costing itu secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu job costing dan proses costing. Job costing itu secara definisi sistem akuntansi untuk project tertentu yang disebut pekerjaan. Kalau proses costing, sistem akuntansi untuk produksi massal, benda-benda identik atau yang mirip. Kalau masih belum paham, saya akan masuk ke perbedaannya sesuai 3 aspek, yaitu karakteristik, proses produksi, dan pembebanan biayanya. Kalau job costing secara karakteristik itu produknya itu homogen. Kalau job costing itu produknya itu heterogen. Tiap produk punya keunikannya masing-masing. Kalau proses costing itu homogen. Tiap produksi secara homogen dan produksinya secara massal. Gitu. Dan yang kedua, secara proses produksi. Bedanya job costing dan proses costing adalah kalau job costing itu terputus-putus atau just in time production. Nanti akan saya jelaskan. Dan kalau proses costing itu secara terus-menerus. Yang terakhir adalah perbedaan dari pembebanan biayanya. Kalau misalkan job costing itu dibebankan ke satuan produk, tetapi kalau misalkan proses costing itu dibebankan ke tiap departemen. Kalau masih ada yang bingung apa sih bedanya job costing dengan proses costing? Nih, kalau misalkan job costing itu yang memproduksi satuan barang atau satuan produksi. Kalau misalkan proses costing itu yang memproduksi, yang satu kali produksi itu tidak bisa satu produk gitu, jadi secara massal atau secara berkelanjutan. Masuk ke contohnya yang paling gampang itu kalau misalkan kita membeli obat di apotek. Kita membeli obat di apotek itu kan emang satu itu kalau misalkan membeli obat di apotek itu yaitu just in time production, maksudnya produksi itu terputus-putus. Tapi kalau misalkan produksi yang tidak terputus-putus itu kayak misalkan lebih ke tambang, misalkan kita tambang minyak atau penyulingan minyak. Nah itu, jadi kalau misalkan job costing gampangnya itu kita beli barang normal lah sehari-hari. Cuman kalau misalkan proses costing itu kayak yang berkelanjutan, kayak misalkan itu tambang minyak, tambang batu bara dan lain-lain. Jadi kalau proses costing itu dihitung secara keseluruhan karena dia kan prosesnya nggak berhenti-berhenti. Cuman kalau misalkan job costing itu dihitung secara satuan unit produk, pembebanan biayanya kayak gitu. Oke, di sini ada cara menghitung MOH allocated. MOH allocated itu dibagi menjadi dua, ada actual costing dan normal costing. Sedangkan actual costing yang pertama tadi dibagi menjadi dua lagi caranya. Yang pertama itu MOH rate, cara menghitung MOH rate, dan yang kedua cara menghitung MOH allocated. MOH apa sih? MOH itu manufactured overhead cost. Nah, MOH rate itu rumusnya actual MOH cost per actual allocation base. Apa sih yang dibagi? Apa sih yang dibagi dan apa sih yang nilai-nilainya itu yang kayak gimana, itu apanya? Nah, itu nanti akan dijelaskan oleh teman saya Christopher Lee. Terus yang kedua ada MOH allocated. Ini masih ke di actual costing. MOH allocated itu cara ngitungnya MOH rate yang tadi itu dikali dengan actual activity allocation base-nya. Nah, terus selanjutnya yang kedua nih, yang normal costing. Normal costing itu dibagi menjadi dua juga. Ada MOH rate dan ada MOH allocated juga, sama. Tapi beda yang dikali dan yang dibaginya.
Apa tuh? Kalau MOH rate, budgeted MOH cost dibagi budgeted allocation base. Itu kalau MOH rate. Kalau MOH allocatednya itu MOH rate yang budgeted yang tadi dikali dengan actual activity allocation base-nya. Kalau masih bingung, nanti sabar. Habis ini ada penjelasan dari teman saya Christopher Lee. Tapi yang perlu diketahui, itu ketika di akhir kita udah dapat angka-angkanya, kita lihat tuh. Kalau misalkan budgeted itu lebih gede daripada aktualnya, itu dinamakan over allocated. Cuman kalau misalkan budgeted itu lebih kecil daripada aktualnya, dinamakan under allocated. Sekarang kita kan udah tahu nih materinya ya seenggaknya, maksudnya itulah gambaran secara singkatnya. Selanjutnya adalah jurnalnya nih, jurnal job order costing. Di sini saya akan membahas 10 poin jurnal. Banyak banget, tapi tenang. 10 poin jurnal ini gampang sebenarnya kalau diingat. Karena sebenarnya pola menghafalnya itu sebenarnya mirip-mirip. Karena ini jurnalnya juga mirip-mirip gitu loh. Oke, yang pertama. Yang pertama itu adalah pembelian bahan baku. Ketika ada aktivitas pembelian bahan baku, jurnalnya itu adalah debitnya material dan kreditnya cash atau account payable, tergantung dia beli secara cash atau secara kredit. Dah tuh, itu yang pertama. Yang kedua, poin kedua adalah pemakaian bahan baku. Pemakaian bahan baku ini ada dua, ada direct dan ada indirect. Apa sih bedanya direct dan indirect? Kalau misalkan pemakaian bahan baku yang direct itu gini, misalkan mie ayam itu bahan directnya adalah mie-nya itu sendiri, kuahnya itu sendiri. Terus kalau misalkan ada bawang, itu standarnya, sama ada minyak misalkan, itu directnya. Kalau misalkan indirectnya itu pihak atau barang atau jasa yang secara tidak langsung berkontribusi dalam produk itu untuk memuaskan konsumen, tetapi sebenarnya bukan itu yang dijual. Contoh, sumpit. Contoh, mangkok. Contoh, abang-abangnya. Nggak mungkin kan beli mie ayam dapat abang-abangnya. Gitu. Oke, lanjut. Itu. Jadi ada dua, ada direct dan ada indirect. Kalau direct itu emang bahan baku yang secara langsung mendukung produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Kayak tadi. Apa yang sebenarnya dijual, gampangnya ingetnya kayak gitu. Kalau indirect sebenarnya bukan ngejual itu, tapi itu tuh membantu konsumen dalam mengkonsumsi produk tersebut gitu. Bagi dua nih kalau pemakaian bahan baku. Yang pertama, kalau secara direct, untuk bahan baku direct ada debitnya itu WIP job, kreditnya material. WIP job number berapa? Nanti ada di jurnal, di soalnya itu WIP job number misalkan 506 atau misalkan 512, itu nanti ditulis nomornya berapa. Kreditnya material, karena kita kan ketika memakai bahan baku itu kan emang yang kita ambil dari aset itu kan material. Yang kedua itu ada indirect. Indirect itu jurnalnya manufacturing OH control, kreditnya itu material, debitnya itu MOH control, kreditnya material. Dari sini gampang. Kalau misalkan sesuatu yang indirect itu pasti berhubungan dengan WIP, work in process. Kalau misalkan yang indirect itu MOH, manufacturing overhead control, itu pasti. Makanya ke bawahnya ini sebenarnya mirip-mirip. Jangan panik ada 10 jurnal karena ini mirip-mirip. Nah, terus yang ketiga nih, poin ketiga, ada pencatatan upah tenaga kerja, yaitu debitnya payroll dan kreditnya itu accrued payroll. Itu kalau misalkan mengklaim ada gaji karyawan yang belum kita bayar, belum dibayar ya, itu belum dibayar. Sekarang nih, distribusi upah, ini udah tadi udah diakuin, sekarang distribusiin. Ini ada 3, ada direct labor, ada indirect labor, ada beban lainnya. Kalau misalkan direct labor dan indirect labor sebenarnya sama aja sih konsepnya kayak material yang tadi. Kalau direct labor itu orang yang berkontribusi langsung dalam memproduksi produk tersebut. Cuman kalau yang indirect labor orang yang secara tidak langsung berkontribusi atas produk tersebut gitu loh. Contoh misalkan
Kalau yang direct labor itu orang di pabrik misalkan contoh ambil aja itu di pabrik pensil deh. Pensil kan ada yang ngoperasinya tuh, ngoperasi mesin pabriknya atau mesin apanya, itu namanya direct labor. Kalau indirect labor misalkan itu kayak orang yang secara tidak langsung berkontribusi, tapi nggak kayak orang yang karyawan barusan saya sebutin gitu. Dia agak lebih mundur lah gitu, nggak secara langsung. Nah, terus yang ketiga ada beban lainnya. Beban lainnya itu apa sih? Kalau misalkan kita produksi barang tapi nggak dijual kan nggak bisa. Kalau misalkan kita produksi barang tapi misalkan nggak diatur dan nggak dicatat dan nggak sebagainya, itu kan nggak bisa. Makanya yang ngejual itu adalah marketing, dan misalkan contoh lainnya adalah administrasi. Administrasi dan marketing itu apa ya? Dia secara nggak langsung itu kan itu kayaknya termasuk indirect labor kan. Makanya di sini kita lihat dulu jurnalnya. Kalau misalkan jurnalnya itu direct labor, itu tadi setiap direct itu berhubungan dengan work in process. Kalau misalkan indirect berhubungan dengan MOH control. Direct labornya itu WIP, jobnya nomor berapa, itu debitnya, kreditnya itu terserah. Tiga ini bisa pakai payroll, bisa pakai salaries, bisa pakai wages. Itu terserah. Tapi belakangnya payable. Kalau misalkan pakai salaries ya berarti debitnya WIP job number berapa, belakangnya wages payable. Udah tuh. Habis itu ada indirect labor, yaitu MOH control ke sama kreditnya kayak tadi. Payroll, salaries atau wages payable. Kalau yang tadi beban lainnya itu marketing expense. Debitnya nih marketing expense, administrative expense, pokoknya yang bukan di pabrik. Itu dan kreditnya itu pasangannya itu payroll, salaries dan wages payable yang tadi. Udah, selanjutnya itu ada biaya overhead control lainnya. Itu debitnya itu MOH control. Kan ini secara tidak langsung nih. Ini kan MOH control dan kreditnya itu various of credit. Misalkan itu biaya-biaya lainnya kayak misalkan air, listrik atau dan lain-lainnya dan sebagainya. Yang selanjutnya ada pembebanan FOH applied ke allocated WIP. Pembebanan FOH applied allocated ke WIP. Itu jurnalnya WIP job number berapa dan kreditnya itu manufacturing OH allocated. Kalau misalkan nggak ngerti lebih dalamnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya setelah ini. Nah, terus selanjutnya ada jurnal transfer barang yang sudah jadi, barang work in process ke yang sudah jadi. Itu yang maksudnya yang tadinya baru dibuat, proses buat ke sekarang udah jadi. Transfer itu gimana caranya? Yaitu jurnalnya debitnya finish good, kreditnya WIP job, sama kayak yang tadi. Selanjutnya ada jurnal penjualan produk, yaitu sama aja kayak ya ini jurnal biasa aja. Itu yang ada dua jurnal. Yang pertama itu account receivable atau account cash, tergantung dia belinya secara kredit atau secara cash, debitnya sales. Dan jangan lupa jurnal yang kedua itu COGS terhadap inventory, debitnya COGS, kreditnya inventory. Itu jangan sampai lupa karena ada barang yang keluar dari perusahaan kita. Selanjutnya ada material yang di retur. Itu ada material yang direct atau indirect. Sebenarnya sama aja kayak tadi, cuman dibalik aja. Ada material, yang direct itu debitnya itu material dan kreditnya itu WIP. Kalau yang kedua indirect, debitnya material, kreditnya itu ada MOH control. Sekarang yang terakhir nih, tutup selisih. Ada dua, ada over applied, yaitu OH allocatednya lebih besar daripada OH control, dan ada under applied ketika OH allocatednya itu lebih kecil daripada OH control. Di sini jurnalnya over applied adalah di debitnya itu manufacturing OH allocated, kreditnya manufacturing OH control. Di tengah-tengahnya kan ada tiga tuh. Jadi di paling atas itu debit, di paling bawah itu kredit, di tengah-tengahnya nih ada yang namanya COGS. COGS itu tergantung, itu bisa misalkan kita ngerjain yang debitnya manufacturing OH allocated dan yang kreditnya manufacturing OH control. Dan bisa aja diambil selisih dua itu
COGS-nya itu disesuaikan kredit atau kredit biar balance debit dan kredit. Ketika itu COGS-nya ada di kredit, makanya itu over applied yang tadi kayak saya bilang, bahwa OH allocated-nya itu lebih besar daripada OH control. Dan sebaliknya, ketika COGS-nya ada di debit, itu namanya under applied, atau OH allocated-nya itu lebih kecil daripada OH control. Sampai situ materi yang akan saya sampaikan. Selanjutnya ada contoh latihan yang akan disampaikan oleh teman saya, Christopher. Selamat siang kepada kalian semua yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Christopher Lee, salah satu anggota kelompok dari mata kuliah Akuntansi Manajemen 1 yang akan membahas mengenai chapter 2 dan chapter 4. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi soal. Maksud saya soal mengenai job order costing yang ada di chapter 4, yaitu perhitungan pembuatan jurnalnya. Nah, teman-teman, seperti ini. Dan mari kita mulai saja, karena ini tuh sebenarnya nggak susah-susah amat. Dengan adanya pembelajaran soal, kita bisa lebih memahami dan mencernanya dengan baik, sehingga akan terasa lebih mudah untuk kemudian hari. Oke, kita mulai saja. Ini saya sudah siapkan satu buah soal. Nah, di sini ya, PT Lestari Jaya adalah perusahaan bergerak. Nah, ini nggak perlu saya jelaskan semua. Intinya PT Lestari Jaya ini dia bergerak di bidang percetakan. Kemudian di bulan November dia mendapatkan sebuah pesanan mencetak brosur sebanyak 5.000 lembar dari CV Kinanti. Kemudian dia memberi harga 2.500 per lembar. Lalu pada bulan yang sama, perusahaan atau PT Lestari Jaya ini mendapatkan juga orderan, yaitu 50 spanduk dari CV Lancar, dan kemudian diberi harga senilai 425.000 per buah spanduknya. Kemudian perusahaan mencatat pesanan ini dengan kode elang, ini sebenarnya elang 1 ya, bukan elang 0. Elang 1 untuk CV Kinanti dan elang 2 untuk CV Lancar. Nah, kemudian ini ada keterangan-keterangan soalnya. Ya, ini saya langsung saja ya, langsung ke jurnalnya biar lebih paham. Nah, di mana data yang pertama diberitahu pada tanggal 11 November, nah dibeli bahan baku nih. Bahan baku dan bahan penolong dengan cara kredit. Nah, ini keterangannya, bahan bakunya ada kertas untuk brosur, kain putih, lalu bahan penolongnya itu ada B1 dan B2. Nah, untuk for your information, bahan penolong ini maksudnya tuh indirect material ya. Jadi ada namanya direct material, ada namanya indirect. Kalau direct itu bahan langsung, indirect itu bahan yang gak langsung tapi ikut dalam proses produksi. Nah, saya langsung buatkan jurnalnya seperti ini. Dimana dalam data pertama ini kan itu pembelian ya, pembelian bahan baku. Kalau pembelian bahan baku itu jurnalnya adalah material bisa ke cash atau ke accounts payable, tergantung dia transaksinya itu secara tunai atau utang. Nah, atau kredit ya. Dan di sini dikatakan dengan cara kredit, sehingga berarti akunnya yaitu accounts payable. Jadi material ke accounts payable ini include ya DM dan IDM, direct material dan indirect material. Nah, dapat angka 6.900.000 ini kita total semua aja. Dari 2.150 tambah 3.750 tambah 4,5 tambah 5,5, dapat hasilnya 6.900.000 ya. Paham sampai sini ya? Oke, lanjut kita ke data yang kedua. Dalam pemakaian bahan baku, nah ini soal pemakaian bahan baku dan indirect material tadi untuk elang 1 dan elang 2. Datanya ada di belakang, yaitu nah, di sini dibilang bahan baku kertas dan bahan penolong atau B1-nya itu digunakan untuk elang 1, kode elang 1, sementara bahan baku kain dan bahan penolong B2 untuk elang 2. Nah, kalau penggunaan bahan baku itu kita lihat lagi dia penggunaannya itu direct material atau indirect material. Kalau dia direct material itu kan bahan baku, berarti misalkan nih untuk elang 1 itu bahan bakunya menggunakan kertas, maka di jurnalnya itu kalau dia direct material, WIP job nomor kodenya ke material. Tapi kalau dia indirect material yaitu MOH control ke material.
Nah, kita hitung dulu yang direct materialnya, yaitu WIP job nomor elang 1. Elang 1 dia pakai bahan baku langsungnya apa? Oh, kertas. Kita lihat berapa nilai kertas di sini untuk brosur, yaitu 2.150.000. Maka kita masukkan di sini di jurnalnya WIP job nomor elang 1 2.150.000. Lalu kita hitung lagi WIP job nomor elang 2, yaitu elang 2 memakai bahan bakunya kain. Nah, di sini bahan baku kain senilai 3.750.000. Kita masukin 3.750. Barulah setelah semua bahan baku langsung kita masukkan yang indirect material atau tidak langsung dengan akunnya, yaitu MOH Control, yaitu total aja. Elang 1 dia bahan tidak langsungnya atau bahan penolongnya B1 dan elang 2 B2. Kita tinggal totalin aja 450 tambah 5,5 hasilnya yaitu 1 juta. Nah, selanjutnya untuk di kreditnya itu kita taruh material karena materialnya sudah terpakai sehingga dibuang di kredit. Nah, dapat angkanya ini tinggal ditotalin aja. WIP job nomor 1, 2 dan MOH Control di total dapat 6.900.000. Ya, paham ya sampai sini? Oke. Selanjutnya yang C ini, nah ini dikasih tahu nih penentuan biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi. Nah, ada rinciannya nih, upah langsung untuk elang 1 sekian, upah langsung elang 2 sekian, upah tidak langsung sekian, gaji karyawan pemasaran sekian, dan bagian administrasi sekian. Nah, tetapi di sini kita buat 2 jurnal ya. Jurnal yang pertama yaitu kita membuat jurnal pencatatan upah. Nah, ini jurnal pencatatan upah itu jurnalnya yaitu payroll didebit ke kreditnya accrued payroll. Nah, untuk nominalnya ini kita tinggal totalin aja semua, tapi dikali dulu ya. Misalnya upah langsung itu 240 jam dikali 9.000, lalu 360 yang elang 2 360 jam kali 9.000. Hasilnya nanti ditambah 2,5 juta tambah 4 juta tambah 2250. Hasil totalnya itu adalah 11.650.000 accrued payroll. Setelah selesai bikin pencatatan upah, kita bikin distribusi upahnya. Nah, tinggal kita lihat dari ketentuannya aja ini. Nah, kita buat berarti kalau distribusi upah, kalau dia direct labor atau tenaga kerja langsung, itu pakai WIP job di debitnya. Ke kreditnya tuh salaries payable atau bisa juga payroll payable atau wages payable. Tapi saya pakai salaries payable di sini. Kemudian untuk IDL atau indirect labor itu debitnya itu MOH Control sama seperti IDM. Nah, kita hitung satu-satu ya. Untuk direct labor dulu. Nih di sini dibilang upah langsung yaitu elang 1 240 jam kali 9.000. Kita taruh WIP job nomor elang 1 senilai 2.160.000. Nih ya, ada keterangannya 9.000 kali 240 jam. Lalu WIP job nomor elang 2 ya di sini tuh 360 jam kali 9.000. Di sini nah ini hasilnya 3.240. Nah, udah selesai baru kita catat lagi yang MOH Control atau indirect labor, upah tidak langsungnya. Ada nih upah tidak langsung senilai 2,5 juta, kita taruh di sini. Nah, ini Notiago nih ya, 2.500.000 MOH Controlnya. After that, kemudian ada lagi di sini dikatakan bagian pemasaran, bagian administrasi. Nah, ada satu hal yang teman-teman perlu tekankan, bahwasannya penggunaan akun WIP job dan MOH Control ini hanya digunakan. WIP job itu kan untuk yang langsung, MOH Control yang tidak langsung, tetapi keduanya digunakan dalam proses produksi atau yang berkaitan langsung dengan proses produksi. Sementara di sini ada pemasaran dan administrasi. Kalau kegiatan yang di luar dari kegiatan produksi itu kita masuknya ke expense, tidak ke WIP job, tidak ke MOH Control. Makanya di sini saya katakan ada marketing expense yaitu biaya pemasarannya senilai 4 juta dan satu lagi administratif expense ya senilai 2.250.000. Nah, setelah itu kita kreditin semua ke salaries payable. Ya, kita total aja nih 2160 3240 hasilnya 11 juta 6,5. Nah, udah ya, selesai sampai sini. Oke. Lanjut ke jurnal kelima. Yaitu pencatatan biaya overhead pabrik. Nah, di sini nih perusahaan dalam hal ini menggunakan tarif BOP ya. Nah, di sini berarti kita ada 2 kali pembuatan jurnal, yaitu jurnal pertama kita buat pembebanan FOH applied atau allocated alokasinya. Nah,
Di sini dibilang nih perusahaan dalam hal ini menggunakan tarif BOP sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Maka berarti bisa dikatakan dia tuh berdasarkan alokasinya tuh biaya tenaga kerja langsung. Nah, terus baik pesanan elang 1 ataupun elang 2 senilai 150%. Maka jurnalnya adalah WIP job ke MOH allocated. Tinggal kita hitung aja yang elang 1 itu berapa tenaga kerja langsungnya. Nih tadi di sini ya di bagian C 240 jam kali 9.000. Nah, hasilnya kan 2.160.000. Ini kita kali 150%. 150% itu dari soal. Nih dikatakan menggunakan tarif BOP sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung ya. Nah, berarti tinggal WP job nomor 3.240. Lalu WP job nomor elang 2 tinggal kita lihat elang 2 tadi 360 kali 9.000. Kemudian dikali lagi 150%, hasilnya 4.860. Lalu MOH allocatednya ini tinggal kita totalin 3240 tambah 4860, hasilnya 8.100. Clear? Oke. Lanjut ke soal nomor 6. Nah, yang 6 ini kita mencatat MOH-nya. MOH ini ada di sini nih rinciannya nih. Nah, biaya pemeliharaan gedung, depresiasi pabrik, mesin, dan pemeliharaan mesin, asuransi pabrik dan mesin. Di sini juga kita ada lagi jurnal namanya MOH ke accrued expense. Maksud saya MOH ini tergantung ya dia apa. Nah, kenapa ada kata-kata accrued expense? Karena di sini tuh artinya beban yang terutang gitu. Adanya pengakuan dia udah kita bayar tapi kita belum bayar tapi dia sudah terjadi gitu, sudah dilakukan. Nah, maka dikatakan accrued expense. Nah, kemudian perlu kita perhatikan bahwa segala biaya-biaya yang ada apabila dia berhubungan dengan pabrik atau produksi, maka kita masukkan jurnalnya ke MOH control ke various of credit atau kreditnya macam-macam gitu. Tapi kalau dia tidak berhubungan dengan proses produksi atau pabrik, maka kita bikin jurnal tersendiri, yaitu seperti ini misalnya. Biaya pemeliharaan gedung, ini saya kasih nama maintenance building expense. Senilai berapa? 500.000 ya, 500.000. Kreditnya accrued expense. Nah, itu. Nah, kita lihat lagi sisanya. Oh, depresiasi gedung pabrik, mesin. Pabrik mesin itu kan berkaitan dengan produksi. Maka kita masukin ke jurnal debitnya MOH control, kreditnya tergantung akunnya apa. Misal yang pertama depresiasi gedung pabrik 1 juta, maka accumulated depreciation factory atau pabrik 1 juta. Lalu depresiasi mesin Tionghoa atau 1.500.000. Nah, ini saya tulis juga accumulated depreciation mesin Tionghoa atau 1.500.000. Kemudian ada lagi di sini pemeliharaan mesin. Nah, ini saya kasih nama maintenance mesin senilai 2,5, dan ya ada lagi asuransi gedung pabrik dan mesin senilai 7,5. Nah, di sini saya kasih nama insurance factory and machine senilai 7,5. Nah, ini semua kita totalin, kita masukin ke debitnya yaitu MOH control 3,5 juta. Nah, setelah itu, jadi perlu kita ingat kalau dia berhubungan dengan pabrik atau produksi, itu kita masukin ke MOH control, kreditnya tergantung. Tapi kalau di luar dari produksi dan pabrik, ini kita kasih nama kreditnya accrued expense. Jadi ada jurnalnya lagi gitu. Setelah selesai kita masuk ke bagian E, yaitu pencatatan harga pokok produk jadi, di mana pesanan elang 1 telah selesai dikerjakan. Artinya ini itu nama jurnalnya itu transfer produk jadi. Nah, jurnalnya itu di debit ada finished goods, di kreditnya ada WIP job nomor. Yaitu WIP job nomor berapa di sini? Elang 1. Nah, elang satunya berapa? Dapat 7.550.000. Ini dari mana angkanya? Dari kita total semua akun elang 1 yang dari awal sampai sebelum jurnal ini. Dapat 7.550, finished good-nya juga 7.550. Oke, clear ya. Habis itu kita masuk ke G. Pencatatan harga pokok produk yang dijual. Nah, ini produk elang 1 dijual nih. Nah, diserahkan kepada pembeli atau pemesan dan dilakukan pembayaran secara kredit. Maka dari itu jurnalnya itu ada 2. Pertama kita catat jurnal penjualan dulu, yaitu
Nah, karena dia kredit, maka debitnya itu accounts receivable, tapi kalau dia cash atau tunai, maka debitnya cash. Kreditnya sales gitu, senilai 12.500.000. Dari mana angka 12.500.000? Kita lihat lagi di awal soal. Di data paling pertama mana itu tadi? Nah, ini. Di sini kan elang satu itu punyanya si CV Kinanti. CV Kinanti itu memesan brosur 5.000 lembar dan dikasih harga 2.500, maka 2.500 per lembar kita kali 5.000, hasilnya itu 12.500.000. Nah, ini. Kemudian jurnal kedua itu COGS ke inventory. Nah, cara cari angkanya tinggal kita hitung finished goods dari elang satu yang transfer produk jadi di sini nih. Nah, ini senilai 7.550.000 kita masukin ya. Oke. Nah, oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya beritahukan dalam video ini bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat menjalani kuliah online-nya. Salam super.